Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mr. Sahrial. Oke, hari ini sesuai dengan thumbnail kita akan membahas sedikit tentang komparatif and superlatif dalam bahasa Inggris. Baiklah, mari saja kita mulai materi kita hari ini dengan apa itu komparatif and superlatif. Jadi dalam bahasa Inggris, comparative adjective are used to compare differences between the two objects they modify. Nah, jadi maksudnya adalah comparative adjective. Adjective ini adalah kata sifat, ya. Nah, kata sifat komparatif digunakan untuk membandingkan perbedaan antara dua buah objek yang termodifikasi. Contoh kata sifatnya adalah larger, lebih besar, smaller, lebih kecil, faster, lebih cepat, higher, lebih tinggi. Nah, they are used in sentences where two nouns are compared. Maksudnya adalah mereka digunakan dalam sebuah kalimat ketika dua buah kata benda dibandingkan. Perhatikan polanya di bawah ini yang saya kasih highlights warna hijau. Noun itu atau fungsinya sebagai subjek plus verb. Jadi noun ini adalah kata benda ya yang difungsikan sebagai subjek. Lalu tambahkan verb kata kerja, ditambahkan comparative adjective ya seperti yang sudah kita bahas tadi seperti contoh larger, smaller, faster, and higher. Lalu ditambahkan than yang artinya daripada plus noun kedua objeknya. Oke. Nah, comparative normally is used if you want to compare two things or people, etc. dan lain-lain. Jadi komparatif normalnya digunakan jika kita ingin membandingkan dua buah benda, dua orang lain dan lain-lain. Nah, when we compare using short words, ketika kita membandingkan menggunakan kata yang pendek, one or two syllables artinya adalah satu atau dua suku kata. Jadi syllables itu satu suku kata ya. Kita tambahkan er plus then at the end of the adjective. Kita tambahkan er plus then di akhir kata sifat tersebut. Nah, coba perhatikan. Lihat pada gambar. Ada gambar dua orang, yang satu tinggi, yang satu pendek. Contoh kalimatnya, jika kita ingin membuat kalimat komparatif adalah he is taller than me. Nah, perhatikan yang berwarna hijau, tall ini adalah kata sifat dasarnya. Lalu, karena tall ini hanya memiliki satu suku kata, maka kita tambahkan er. Nah, menjadi taller, artinya lebih tinggi. Than, daripada. Jadi, he is taller than me. Dia lebih tinggi daripada saya. Nah, seperti itu. Lalu contoh yang kedua, kita membandingkan dua buah benda. Ada dua buah mobil. Yang satu mobil bagus, yang satu mobil mahal. Nih ya. My car is cheaper than your car. Artinya mobil saya lebih murah daripada mobil kamu. Nah, di sini kata sifatnya adalah cheap. Cheap karena hanya memiliki satu suku kata, maka kita hanya cukup menambahkan er lalu than. Artinya cheaper lebih murah, than daripada. My car is cheaper than your car. Oke. Lanjutnya, if an adjective ends in one vowel plus consonant. Apa itu vowel? Vowel adalah huruf hidup, ya. A, E, I, O, U. Nah, ini huruf hidup, ya. Kalau konsonan adalah huruf mati, seperti B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, dan lain-lain, ya. Selain dari A, I, U, E, O, itu adalah konsonan huruf mati, ya. Nah, jadi kita ulangi lagi, jika sebuah kata sifat yang diakhiri dengan satu vowel
plus konsonan, kita double the consonant and add ER. Kita tambahkan atau doublekan ya huruf mati tersebut lalu tambahkan ER. Contoh, B, besar, ini adalah kata sifat. Akhirannya adalah huruf G. Nah, G ini adalah konsonan. Maka di double, kita buat double menjadi bigger. Nah, contoh kedua, hot menjadi hotter. Ya, panas lebih panas. Thin, tipis atau kurus menjadi thinner. Lebih kurus atau lebih tipis. Fat, gemuk menjadi fatter. Nah, lebih gemuk. Oke, selanjutnya, if an adjective ends with an Y, we change it to I and add ER. Maksudnya adalah, jika kata sifat diakhiri dengan huruf Y, kita rubah huruf Y tersebut, kita ganti dengan huruf I, lalu tambahkan ER. Oke, contoh, happy, senang atau bahagia. Nah, di sini diakhiri dengan huruf Y, maka huruf Y-nya diganti dengan huruf I, lalu diakhiri dengan ER. Happy menjadi happier. Bahagia artinya happier, lebih bahagia. Next, funny menjadi funnier. Lucu menjadi lebih lucu. Easy, mudah menjadi easier, lebih mudah. Ugly, seperti saya, menjadi uglier, lebih jelek. Berarti saya lebih jelek daripada kamu. Ugly. Oke, kita coba pahami kembali sebelum kita lanjut. Oke, next. Well, now, when we compare two things or people using long words, 3 or more syllables, we add more plus adjective plus than. Ini maksudnya adalah ketika kita membandingkan dua buah benda atau orang ya menggunakan kata yang panjang. Artinya kata panjang tersebut memiliki 3 atau lebih dari suku kata ya. Contoh misalnya beautiful. Nah, beautiful ini adalah kata sifat yang memiliki 3 atau lebih dari satu suku kata ya. Beautiful. Nah, berarti ada 3 ya. Nah, kita tambahkan more plus adjektifnya plus than. Oke, perhatikan contoh. Maria is more beautiful than Jennifer. Artinya Maria lebih cantik daripada Jennifer. Nah, jadi beautiful ini kita tambahkan more. Oke, bukan menjadi beautifuler ya atau beautifulize, bukan, tapi ditambahkan more di depan adjective menjadi more beautiful. Apa saja selain beautiful kata sifat yang memiliki lebih dari 3 suku kata? Misalnya expensive. Nah, expensive. Meatball is more expensive than pizza. For example, contohnya seperti itu. Nah, contoh berikutnya. This book is more interesting than that book. Buku ini lebih menarik daripada buku itu. Ya, interesting adalah kata sifat yang memiliki 3 suku kata. Ya, berarti ditambahkan more. Oke, kalian bisa buat contoh lain-lainnya ya. Cari kata sifat yang memiliki 3 suku kata. Seperti tadi expensive atau handsome. Handsome ada 2 suku kata. Handsome. I am more handsome than you. Just joking. Oke. Perhatikan pada kotak yang berwarna biru. Nah, ini adalah irregular word change. Artinya perubahan kata yang tak beraturan. Nah, ini khusus nih. Ya, ada good, bad, far, little, more. Nah, kalau good artinya baik. Bad artinya buruk. Far artinya
jauh, little artinya sedikit atau kecil, more artinya lebih. Nah, jika kamu ingin berubahnya menjadi comparative sentence, maka good tidak ditambahkan more di depan ataupun menambahkan er seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Bukan menjadi gooder, better, farther, little, more. No, bukan seperti itu. Dia tidak beraturan, maka dia punya khusus. Seperti good menjadi better. Good, baik, better, lebih baik. Bad, buruk, menjadi worse, lebih buruk. Far, jauh, menjadi further, lebih jauh. Little, sedikit, menjadi less, lebih sedikit. More, menjadi much. More ini lebih, much banyak, lebih banyak, ya. Ada satu lagi, ya. Good, ya. Nah, oke. Next. Oke, kalau kalian sudah memahami tentang komparatif, maka kita lanjutkan ke superlative adjective. Apa itu superlative adjective? Nah, superlative adjective are used to describe an object which is at the upper or lower limits of a quality. Jadi maksudnya adalah superlative digunakan untuk mendeskripsikan suatu benda, objek yang berada pada tingkatan atau batasan dari kualitas tersebut. Ya, jadi dia menjadi yang paling tidak ada bandingannya. Kalau komparatif ada bandingannya. Tapi kalau superlatif itu tidak bisa dibandingkan karena dia menjadi yang terbaik ataupun yang terbawah. Contoh misalnya the tallest, tertinggi artinya paling tinggi. The smallest, paling kecil. The fastest, paling cepat. The highest, paling tinggi, ya. Nah, mereka they are used in sentences where a subject is compared to a group of object. Jadi mereka digunakan dalam sebuah kalimat yang subjeknya itu dibandingkan dengan sekelompok objek. Kalau tadi komparatif hanya subjek dibandingkan dengan objek. Tapi kalau superlatif kita membandingkan subjek dengan beberapa objek. Nah, polanya adalah seperti ini. Noun, kata benda, kita jadikan sebagai subjek, plus verb, kata kerja, plus the, plus superlative adjective atau kata sifat superlatif, plus noun yang kita tadi jadikan group of object. Oke, kita perhatikan contohnya. Example, my house is the largest one in our neighborhood. Rumahku adalah yang terluas, ya, dibandingkan lingkungan. Jadi rumahnya adalah yang paling luas dalam lingkungan tersebut. Itu objeknya. Objek group of objeknya adalah neighborhood. Oke, objek yang subjeknya adalah my house, ya. Second one is this is the smallest box I've ever seen. Ini adalah kotak terkecil yang pernah saya lihat. Jadi, this is the smallest box I've ever seen. Next, contoh berikutnya. Your dog ran the fastest of any dog in the race. Ya, anjing kamu berlari sebagai yang tercepat dibandingkan anjing yang lain di dalam perlombaan tersebut. Nah, itu adalah contoh kalimat superlatif. Jadi membandingkan group of object. Jadi subjek dibandingkan dengan group object. Oke. Nah, ini perhatikan tabel. Ada short adjective, ya. Syllables-nya. Syllables ini adalah suku kata. Nah, ini kata adjective, ini kata sifat dasarnya. Contoh short, jika kita rubah menjadi komparatif menjadi shorter. Jika kita rubah menjadi superlatif menjadi the shortest. Oke. Next, high, komparatifnya higher, superlatifnya the highest. Cold menjadi colder, superlatifnya
coldest, terdingin. Simple menjadi simpler atau the simplest untuk superlatifnya. Clever menjadi cleverer, superlatifnya the cleverest, yang paling pintar. Oke. Nah, khusus yang memiliki kata sifat panjang, berarti dia memiliki 3 atau lebih dari suku kata. Contoh, interesting, komparatifnya tambahkan more interesting. Nah, untuk superlatifnya dia tambahkan most interesting, artinya menarik, lebih menarik, paling menarik. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Intelligent, more intelligent, most intelligent. Expensive, more expensive, most expensive. Dangerous, more dangerous, most dangerous. Saya akan kasih satu contoh kalimat dengan menggunakan kata dangerous. Okay? The snake is more dangerous than the elephant. Okay? Nah, atau kalau kita ingin membuat kalimat superlatif, contohnya adalah that alligator is the most dangerous animal in the zoo. Okay? Buaya adalah binatang paling berbahaya di kebun binatang tersebut. Oke, students, sekarang kita mencoba untuk latihan, ya. Kita latihan menggunakan kalimat komparatif and superlatif. Kita membandingkan objek, ya, subjek dengan objek. Oke, pertanyaan yang pertama, kita mulai saja ya. Who is older than Paul? Who is older than Paul? Siapa yang lebih tua daripada Paul? Oke, ada Brad, Paul, dan Tim. Di antara ketiga ini, yang lebih tua adalah Brad. Ya, Brad yang paling tua. Ya, kita bisa lihat dari gambar ya. Next, who is the youngest? Nah, siapa yang paling muda? Who is the youngest? Oke, very good. Tim is the youngest. Okay, Tim is the youngest. Tim adalah yang paling muda. Okay, next. Okay, who is slower than the hare? Siapa yang lebih lambat larinya daripada si hare, kelinci ini? Ya, cheetah cepat ya dia. Snail. Snail adalah the paling lambat. Okay. Next, who is the fastest? Siapa yang paling cepat? Okay. We all know the fastest animal is the cheetah. The cheetah is the fastest animal. Okay. Nah, berarti ini superlatif ya. Okay. Next. Okay, very good. Who is stronger than Dave? Siapa yang lebih kuat daripada Dave? Lihat, siapa yang lebih kuat daripada Dave? Dave hanya itu tangan 2 ya. Kalau John, nah, John ini paling kuat, lebih kuat daripada Dave ya. Okay, good. Next. Who is the weakest? Siapa yang paling lemah? Okay, Bob. Bob is the weakest. Okay, Bob adalah yang paling lemah. Bob is the weakest. Ini adalah superlatif. Next. Okay, next. Which is lower than Eiffel Tower? Nah, lower, lebih rendah, ya. Lebih pendek bangunannya mana? Yang lebih pendek adalah Big Ben. Big Ben is lower than Eiffel Tower. Ini adalah komparatif. Okay, good. Next. Nah, which is the highest? Yang mana yang tertinggi? Ini adalah superlatif. Burj Khalifa is the highest tower. Ya, Burj Khalifa adalah menara yang paling tinggi. Ini adalah superlatif. Next. Who is fatter than Peter? Siapa yang lebih gemuk daripada Peter? Nah, komparatif. Sato. Sato is fatter than Peter. Okay, next.
Who is the fattest? Siapa yang paling gemuk? Okay, Sato is the fattest. Sato adalah yang paling gemuk. Nah, ini adalah superlatif. Next. Okay. Who is worse than Luke? Who is worse than Luke? Siapa yang lebih buruk? Okay, Rick is worse than Luke. Ini adalah komparatif. Ya, ini adalah komparatif yang tadi apa? Masih ingat tidak? Irregular word, ya, tidak beraturan, ya. Who is the best? Siapa yang terbaik? James is the best. James adalah yang terbaik. Dia pialanya, ya, ada 3, ya. Steve 1, Rick hanya 2, ya. Okay, good. Next. Okay, that's it, students. I hope you enjoy the lessons today. And please, if you want to subscribe, please subscribe the subscribe button. And if you think this is bermanfaat, silakan di-share ke grup kalian ataupun di sosial media kalian. Okay, I think that's enough for today. Thank you. Bye-bye.